Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, saya masih akan melakukan pembahasan praktikum audit dari bukunya Sutrisno Agus pada kasus audit PT Sugus tahun buku 2018, dan kita masuk ke modul 8 yaitu pendapatan dan beban. Nah, untuk KKP audit pendapatan dan beban ini bisa dilihat di buku 2 halaman 125 sampai dengan 130 dengan indeks PL3 itu untuk beban operasional, lalu ada M2 untuk utang pajak, dan ada M2.1 untuk PPh 21 dan M2.1.1 itu juga masih berkenaan dengan PPh 21 ya. Dan seperti biasa, sebelum mulai, selalu pelajari terlebih dahulu Aishuki gaji dan upah yang telah dibuat oleh Lita pada buku 1 halaman 168 sampai dengan 171. Lalu cermati informasi dan data pada buku 1 halaman 172 sampai dengan 212 ya. Nanti di sana ada data-data pajaknya. Lalu yang selanjutnya, membuat prosedur audit yang diperlukan dalam pemeriksaan pendapatan dan beban itu ada di buku 2 halaman 124. Baru kita akan membuat kertas kerja pemeriksaan untuk pengujian ketaatan dan kewajaran saldo. Dan langsung melengkapi kertas kerja neraca dan kertas kerja laba rugi yang terdapat pada modul 1 buku 2 untuk akun-akun yang terkait dengan pemeriksaan modul 8 ini ya. Nah, yang pertama, kita lihat dulu Aishuki yang diberikan. Jawaban Aishuki yang diberikan mayoritas adalah A. Ya, di sini. Berarti kesimpulan penilaiannya adalah baik. Ini ada di buku 1 halaman 171. Lalu kita akan mengerjakan prosedur audit di buku 2 halaman 124. Seperti biasa, hanya tinggal mengisi indeks yang sesuainya, lalu diparaf dan dilengkapi untuk dibuat oleh siapa, diperiksa oleh siapa, dan tanggalnya. Nah, untuk data, info atau informasi yang digunakan untuk mengerjakan modul 8 ini bisa dilihat di buku 1 halaman 172 sampai dengan 212 ya. Tetapi untuk sementara, untuk informasi yang pertama, ini kita akan melihat dulu informasi tentang beban operasional. Ini ada di buku 1 halaman 173 ya. Tetapi sebelum kita akan melihat apakah dari hasil pemeriksaan yang ada di buku 1 di halaman 173 ini mana-mana saja yang akan kita buatkan jurnal penyesuaian atau jurnal koreksinya. Informasi pertama yang bisa dilihat di sini ada daftar perhitungan PPh pasal 21 yang dibuat oleh perusahaan. Jadi ini adalah informasi dari hasil temuan pemeriksaan yang didapat oleh Anda sebagai auditor ya. Yang memberikan informasinya adalah masih saudari Olivia. Ini ada daftar perhitungan PPh pasal 21 ini bisa dilihat di halaman 172 ya, ada tabelnya di sana. Di sana ada nama karyawan, masa kerja, status penghasilan bruto, lalu ada THR dan PPh pasal 21-nya. Nah, selanjutnya kita akan lihat ke hasil pemeriksaan atau temuan pemeriksaan itu di halaman 173. Ya, ada beberapa hasil temuan. Nanti seperti biasa hasil temuan yang akan kita buatkan jurnal penyesuaiannya. Kalau memang diperlukan jurnal penyesuaiannya, itu akan dibuat atau dicatat di dalam catatan pemeriksaan. Nah, ini catatan pemeriksaan ini nanti ada di buku 2 halaman 126 ya. Yang pertama di sini ada informasi PPh pasal 21 ditanggung oleh perusahaan dan telah dicatat oleh perusahaan pada akun beban lain-lain
sebesar 19.877.000. Nah, ini bisa dilihat 19.877.000 ini sesuai dengan informasi yang ada di tabelnya, bahwa ada PPh pasal 21 yang telah disetor itu dari Januari sampai dengan November sebesar 19.877.000 ya. Jadi di sini PPh pasal 21 ini ditanggung oleh perusahaan, telah dicatatnya 19.877.000, tetapi pada akun beban lain-lain. Jadi ini adalah perhitungan PPh 21 versi perusahaan atau PT Sugus ya. Pencatatan PPh 21 ini seharusnya menjadi beban gaji, bukan beban lain-lain. Sedangkan PT Sugus mencatatnya sebagai beban lain-lain. Karena ini nantinya memotong dari gaji untuk PPh pasal 21 ini. Nah, berarti kita harus melakukan koreksinya. Koreksi yang pertama adalah terjadi salah catat PPh 21 ke dalam akun beban lain-lain. Berarti kita tinggal mengeluarkan atau mengurangi akun beban lain-lain itu yang tadinya di debit, berarti kita pindahkan ke sisi kredit, lalu kita masukkan akun beban gaji di sisi debitnya sebesar 19.877.000. Ya. Selanjutnya, yang kedua, berdasarkan pemeriksaan bukti bank keluar BBK ya, terdapat beban komisi penjualan selama tahun 2018 sebesar 60 juta atas nama perorangan dan bukan karyawan perusahaan. Dicatatnya pada akun perjalanan dan akomodasi. Jadi ini maksudnya diberikan kepada pihak luar yang beban komisi penjualan ini sebesar 60 juta ini diberikan atau dibayarkan kepada pihak luar yang membantu perusahaan dalam melaksanakan penjualannya, ya makanya disebutnya dengan beban komisi penjualan. Dan perusahaan telah mencatatnya sebagai biaya perjalanan dan akomodasi. Seharusnya kita mencatatnya ini sebagai biaya jamuan dan representasi. Ya, kenapa sebagai biaya jamuan dan representasi kita sesuaikan dengan akun yang sudah ada di dalam PT Sugus. Ya. Nah, makanya dari hasil temuan yang kedua ini kita harus membuat jurnal koreksinya lagi. Kita lihat yang kedua, terjadi salah catat atas representasi dan komisi penjualan ke dalam akun perjalanan dan akomodasi. Jadi, perjalanan dinas dan akomodasinya kita hilangkan, ya berarti dipindahkan ke debit. Lalu muncul jamuan dan representasi, besarnya adalah 60 juta, sesuai dengan angka yang berdasarkan hasil pemeriksaan. Lalu yang ketiganya, atas pemeriksaan BPK nomor 2, strip 11, tanggal 15 November 2018, ada pembelian telepon genggam Samsung A7 sebesar 4.500.000 yang diberikan untuk relasi bisnis, tetapi dicatat oleh perusahaannya itu pada akun perlengkapan kantor. Ini pun harus kita lakukan koreksi, karena harusnya sama dengan yang temuan yang kedua ini, masuknya ke dalam akun jamuan dan representasi, bukan masuk ke dalam akun perlengkapan kantor. Karena kita membeli telepon genggam ini untuk diberikan untuk relasi bisnis, ya. Jadi untuk diberikan kepada orang luar. Jadi kita akan masukkan ke akun jamuan dan representasi, bukan perlengkapan kantor, ya. Jadi jurnal koreksinya adalah terjadi salah catat atas representasi ke dalam akun perlengkapan kantor. Jadi jamuan dan representasinya di debit, perlengkapan kantornya karena kita mau menghilangkan di kredit. Besarnya adalah 4.500.000 ya. Lalu selanjutnya yang keempat ya. Atas pemeriksaan BBM atau bukti bank masuk nomor 2 strip 09 tanggal 14 September 2018 ada penjualan kardus bekas sebesar 20 juta.
Nah, dicatat oleh PT Tugus ada sebagai berikut. Debitnya Bank Lopo dan kreditnya representasi dan jamuan sebesar 20 juta. Jadi ini pencatatan yang dilakukan oleh PT Sugus. Di sini terjadi kesalahan dalam penjurnalan lagi. Karena ini merupakan transaksi penjualan, ya, penjualan kartus bekas ini jelas ya. Maka seharusnya jurnal yang benarnya adalah, kita lihat di sini yang keempatnya, terjadi salah catat atas penerimaan dan penjualan kardus bekas. Kita hilangkan jamuan dan representasinya, dan kita munculkan akun pendapatan lain-lain. Karena dari penjualan kardus bekas itu, perusahaan mendapatkan pendapatan. Tapi pendapatannya ini masuknya adalah ke pendapatan lain-lain ya, sebesar 20 juta. Jadi bukan termasuk ke dalam penjualan barang atau barang-barang inti dari perusahaan. Jadi kita masuknya ke pendapatan lain-lain untuk penjualan kardus bekas ini ya. Lalu selanjutnya yang kelima, berdasarkan pemeriksaan BBK nomor 2 Januari tanggal 5 Januari 2019 sebesar 100 juta untuk pembayaran ke rumah sakit atas pengobatan anak kandung dari Bapak Wansen yang merupakan beban tahun 2018. Nah, di sini juga kita harus melakukan koreksinya. Karena biaya pengobatan ini yang sebesar 100. Nah, nih ya. Jadi biaya pengobatan ini yang sebesar 100 juta ini merupakan pengeluaran tahun 2019. Tetapi dibebankannya tahun 2018 ya. Lihat di bukti keluarnya ini bulan Januari, berarti ini pengeluarannya itu dilakukan tahun 2019, tetapi merupakan beban di tahun 2018. Jadi oleh perusahaan dibebankan di tahun 2018. Sehingga kita akan mengkoreksi pengakuan biaya yang 100 juta ini di tahun 2018. Nah, jurnalnya yang setelah dilakukan oleh perusahaan ini adalah atau yang dilakukan oleh PT Sugus, debitnya kesejahteraan karyawan 10 juta, lalu kreditnya Bank Lopo 10 juta juga, ya. Nah, jurnalnya seperti apa? Kita lihat jurnal koreksinya. Belum mencatat beban atas biaya kesejahteraan karyawan tahun 2018 yang pembayarannya telah dicatat di tahun 2019. Kesejahteraan karyawan 100 juta, beban yang masih harus dibayarnya adalah 100 juta. Nah, kenapa? Kenapa kita tidak menuliskan 10 juta atau kita tidak menuliskan 90 juta yang merupakan selisih dari 100 juta dan selisih 100 juta dan 10 juta ini? Karena di tahun 2018 ini beban ini belum dibayar dan baru akan dibayarkan di tahun 2019. Artinya, di 2018 ini masih merupakan beban yang masih harus dibayar seutuhnya sesuai dengan jumlah yang nantinya akan dikeluarkan. Ya. Jumlah yang dikeluarkan ini 100 juta, berarti 100 jutanya merupakan beban dari tahun 2018. Bukan 10 juta atau selisihnya 90 juta. Jadi kita harus mengakui semua 100 juta ini sebagai beban di tahun 2018. Nah, sedangkan jurnal ini jurnal yang merupakan pembayaran. Jadi, seakan-akan di tanggal 2 Januari, PT Sugus itu baru membayar sebesar 10 juta karena pengeluaran 10 juta. Ya. Nah, ini entah salah catat, seharusnya karena di sini bukti bank keluarnya sebesarnya 100 juta atau mungkin PT Sugus melakukan cicilan pembayarannya kepada Bapak Wansen. Tapi saya pikir ini sepertinya salah catat karena di bukti keluarnya adalah sebesar 100 juta. Jadi ini sebetulnya salah dalam cetak ya, bukan salah catat. Maksudnya salah cetak dari buku Sukrisno Agus ini. Seharusnya ini adalah 100 juta karena di bukti bank keluarnya sebesar 100 juta. Ini hanyalah jurnal untuk bukti bahwa PT Sugus sudah membayarkan sebesar 100 juta untuk pembayaran rumah sakitnya. Sedangkan kita melakukan audit itu tahun 2018 dan katanya di sini informasinya menyebutkan bahwa yang 100 juta ini merupakan beban tahun 2018 sehingga
kita bebankan keseluruhannya sebesar 100 juta. Ya, sesuai dengan jurnal ini. Ya. Kemudian, yang menjadi temuan berikutnya atas pemeriksaan beban jasa dan pendapatan ini, kita lihat di sini ada indeks PL3 ya. Indeks PL3 ini hanya tinggal kita isikan. Indeks PL3 sebentar. Jadi ini hanya kita tinggal isikan dari jurnal-jurnal yang sudah kita kerjakan sebelumnya, yang di catatan pemeriksaan ini. Ya. Ini adalah catatan pemeriksaan untuk PL3. Jadi nanti kita tinggal masukkan saja sesuai dengan yang sudah kita buatkan jurnalnya. Debitnya, kreditnya, contoh di sini ada gaji 19.877, beban gaji ya. Jadi di sini adalah indeks untuk beban operasional ya. Lalu kita lihat saldo per auditnya setelah dilakukan penjumlahan, kita menemukan saldo audit atau saldo per audit untuk 31 Desember 2018 ini sebesar 2.742.454.255 untuk beban operasional. Nah, selanjutnya setelah kita mengisi indeks PL3, yang akan kita kerjakan adalah tentang hutang pajak. Jadi temuan berikutnya ini tentang hutang pajak. Tadi kita sudah singgung sedikit bahwa ada informasi daftar perhitungan PPh pasal 21 yang telah dibuat oleh perusahaan dan diberikan oleh saudari Olivia ya. Ada nama karyawan, masa kerja, status, dan yang lain-lainnya. Nah ini. Lalu selanjutnya ada informasi lagi di halaman 173-nya tentang perpajakan yang dilakukan oleh PT Sugus. Nanti juga ini kita akan lihat mana-mana saja yang harus kita lakukan koreksi dan dicatat di catatan pemeriksaannya ya. Nah, kita masuk dulu ke buku 2 halaman 130. Ini tinggal mengisi saja. Di sini ada indeks M2.1.1. Kita isi jumlah, tanggal lapor, dan tanggal setornya ya. Jadi di buku 2 ini yang kosong, tanggal setor, jumlah, dan tanggal lapor. Nah, tanggal setor ini nanti bisa dilihat datanya atau informasinya ada di buku 1, itu pengisiannya dimulai dari halaman 186 ya. Di halaman 184 di sana ada data perpajakannya. Di sana ada tanggal setornya. Itu tinggal kalian isikan di sana untuk tanggal setornya ya. 186 ini ada bukti penerimaan negara, penerimaan pajak. Nah, di sana ada tanggal dan jam bayar, lalu tanggal bukunya. Itu adalah tanggal setornya. Jumlahnya juga ada di sana, tinggal disesuaikan ya. Jumlahnya sebesar 1.807.000 itu untuk contoh di bulan Januari. Lalu untuk tanggal lapornya itu dimulai dari halaman 197 ya, bisa dicek. Di halaman 197 ini ada bukti penerimaan elektronik ya, penyampaian SPT elektronik. Nah, di sana ada tanggalnya juga. Nah, itu adalah tanggal lapornya. Contoh untuk yang bulan Januari, tanggal lapornya adalah di 9 Februari 2018. Dan kita hanya mengisinya sampai di bulan November saja, karena di bulan Desember nanti tanggal store dan tanggal lapornya ada di bulan Januari, jadi tidak perlu kita isi. Kita tinggal jumlahkan totalnya berapa untuk PPh 21 yang telah disetorkan dan sudah dilaporkan oleh PT Sugus.
jumlahnya adalah 19.877.000. Nah, ini sesuai datanya dengan tabel di halaman 172 ya. Jadi ada PPh pasal 21 yang telah disetorkan dari Januari sampai dengan November 19.877.000. Ini sama berarti datanya. Nah, selanjutnya kita akan mengisi ke indeks M2.1 itu di buku 2 halaman 129. Nah, di sana ada tabel yang kolom-kolomnya lumayan banyak ya. Ada nama karyawan, masa kerja, status, penghasilan bruto per tahun, THR, total penghasilan bruto, biaya jabatan, ada BPJS, jumlah penghasilan neto, PTKP, PKP-nya, dan PPh 21. Nah, ini kita isi sampai dengan penghasilan bruto dan THR ini sesuai dengan data yang ada di halaman 172 ini. Ada masa kerja, status, penghasilan bruto, lalu THR-nya. Tabel ini adalah tabel PPh, perhitungan PPh pasal 21 versi dari PT Sugus. Nah, kita sebagai auditor, sekali lagi, tidak percaya begitu saja dengan data yang diberikan oleh klien kita. Makanya kita membuat, pertama, kita membuat rekap ya, anggap saja rekap ini. Betul tidak jumlahnya yang sudah disetorkan dan sudah dilaporkan itu adalah 19.877.000. Ternyata setelah kita buatkan rekapnya, kita cek ke bukti-bukti pembayaran pajaknya, itu ternyata betul 19.877.000 ya, sesuai dengan yang dilaporkan oleh PT Sugus. Nah, untuk perhitungan PPh pasal 21-nya ini kita harus melakukan perhitungan ulang lagi. Tidak asal percaya dengan apa yang disampaikan oleh klien kita. Nah, ini perhitungannya itu ada di indeks M2.1. Ini adalah untuk menghitung PPh 21 klien kita ya. Nah, data yang tadi dimasukkan itu hanya sampai THR. Kita anggap penghasilan bruto adalah A, THR adalah B. Jadi untuk total penghasilan bruto, ini kita anggap C. Jadi C adalah tinggal ditambahkan saja A tambah dengan B. Nah, untuk biaya jabatan ini sesuai dengan ketentuan itu 5%, maksimal 5% dari total penghasilan bruto, tetapi maksimal adalah 6 juta. Makanya untuk yang distri ini, kalau kita kalikan 195 juta dikali 5%, pasti hasilnya lebih. Tetapi karena untuk biaya jabatan itu ada ketentuannya maksimal 6 juta, berarti kita tuliskannya adalah 6 juta. Yang lainnya dihitung berdasarkan total penghasilan brutonya dikalikan 5% berapa. Lalu ada BPJS. Nah, BPJS di sini, kalau kita lihat dari data yang disampaikan atau yang dimiliki oleh PT Sugus untuk di halaman 203 sampai dengan 222 ya, di belakang itu kalian bisa cek. Itu sebetulnya tidak ada data BPJS-nya ya. Kalian fokus mulai di halaman 208. Jadi untuk formulir 1721A1 itu ada bukti pemotongan pajak penghasilan pasal 21. Di sini kita lihat bahwa yang ada itu hanya iuran pensiun atau iuran JHT atau THT. Tidak ada BPJS. Nah, sebetulnya BPJS ini kan biasanya itu ditanggung oleh perusahaan, tidak akan mengurangi dari gaji karyawan. Kalaupun ada kebijakan lain, biasanya itu 50%. Nah, sedangkan di dalam perhitungan PP pasal 21, yang menjadi pengurang itu adalah iuran pensiun atau iuran THT atau JHT. Kita lihat di sini, untuk iuran pensiun atau iuran THT atau JHT punyanya distri di halaman 208 ya, kalian cek, itu sebesar 7.215.000 ya. 7.215.000. Jadi ini sebenarnya BPJS bisa kita ganti menjadi iuran pensiun saja ya. Karena untuk menjadi pengurang nantinya total penghasilan brutonya. Nah,
Kalau kita sudah isikan semua iuran pensiun ini berdasarkan data dari halaman 208, nanti kalian cek ke belakang mana-mana saja yang memang ada iuran pensiunnya, tinggal dimasukkan di sini. Nah, nanti kita bisa menghitung jumlah penghasilan neto. Jumlah penghasilan neto ini adalah C dikurangin D dikurangin E. Kita sebut saja ini adalah kolom F. Jadi kita untuk yang di istri penghasilan netonya adalah 181.785.000. Lakukan hal yang sama sampai dengan ke karyawan yang bernama Iwan ya. Nah, setelah kita menghitung penghasilan neto, kita akan hitung PTKP dari masing-masing karyawan ini. Di sini kalau melihat di data halaman 208 tadi ya untuk yang D3 itu sebetulnya kita bisa melihat bahwa ada kesalahan dalam pelaporannya, khususnya adalah untuk PTKP. Di sana dilihat bahwa perusahaan mencantumkan PTKP untuk D3 itu adalah 54 juta. Sedangkan status dari D3 itu adalah K1 atau kawin dengan satu anak. PTKP untuk kawinnya saja adalah, untuk yang tidak kawin itu 54 juta. Ditambah dengan status kawin, berarti ada penambahan 4.500.000, ditambah lagi dengan satu anak, ya, tambah lagi dengan satu anak, tambah lagi 4.500.000. Jadi seharusnya PTKP dari D3 ini adalah 63 juta, 54 juta ditambah 4.500 tambah 4.500. Karena untuk yang tidak kawinnya saja sudah 54 juta, sedangkan di dalam bukti pemotongan pajak ini dicantumkannya bahwa PTKP D3 itu 54 juta. Di sana juga sudah kita melihat ya, bahwa nanti akan ada jurnal koreksi yang dilakukan. Nah, lakukan perhitungan seterusnya untuk PTKP ini, nanti kalian koreksi lagi saya betul apa tidak untuk perhitungan PTKP ini sampai ke yang Iwan ya. Nah, setelah itu kita akan menghitung PKP-nya. PKP-nya berarti tinggal dikurangi saja dari jumlah penghasilan neto atau yang F dikurangi dengan G, dikurangi dengan PTKP-nya. Kita menghasilkan PKP. Nah, kalau yang penghasilan netonya di bawah PTKP itu sudah otomatis tidak perlu kita lakukan perhitungan PKP-nya. Jadi kita akan menghitung penghasilan kena pajak yang di atas PTKP penghasilannya ya. Di sini hanya ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 karyawan yang masih kita harus hitung untuk PPh 21-nya. Nah, masing-masing dari karyawan ini setelah kita mengetahui PKP-nya berapa, hitung PPh 21-nya. Ya. Silakan kalian cek lagi bagaimana cara menghitung PPh 21. Nanti dilihat lagi apakah perhitungan saya ini betul atau tidak ya. Tarifnya bagaimana, cara menghitungnya bagaimana. Silakan kalian lakukan sendiri ya. Akhirnya, setelah kita menghitung PPh 21, kita mendapatkan angka 19.940.250 rupiah. Ini adalah PPh 21 perhitungan hasil audit ya. Kalau tadi PT Sugus itu melaporkannya adalah 19.877.000. Ini yang dilaporkan dan sudah disetorkan oleh PT Sugus. Ternyata ketika kita sudah menghitung ulang, PPh 21-nya adalah 19.940.250 rupiah. Berarti selisih ini kita akan buatkan koreksinya ya. Ada kelebihan atas perhitungan PPh 21 tahun 2018 di mana total PPh 21 menurut pencatatan PT Sugus adalah 28.580.250. Ini datanya dari tabel totalnya 28.580.250 ya. Setelah disetorkan tadi katanya 19.877.000, berarti utang PPh-nya adalah 8.703.250.
Ini sesuai dengan tabel di halaman 172 ya. Nah, kita bandingkan dengan hasil perhitungan kita. Hasil perhitungan kita, total PPh 21 berdasarkan hasil pemeriksaan itu adalah 19.940.250 nih hasil pemeriksaan kita. Ya. Telah disetorkan atau dibayar, karena ini berdasarkan dengan bukti penerimaan pajak yang ada di buku 1 yang dimiliki oleh PT Sugus, ini adalah 19.877. 19.877.000. Jadi ada selisihnya 63.250. Nah, berarti utang gaji atau saldo dari saldo per audit untuk utang gaji itu sebetulnya adalah 63.250.000. Ini berdasarkan perhitungan kita ya, selisih dari total PPh 21 hasil pemeriksaan kita dikurangi dengan yang telah disetorkan atau dibayarkan oleh PT Sugus. Berarti PT Sugus ini ada kurang pencatatannya. Dia baru mencatatnya adalah sebesar 19.877, seharusnya dicatatnya 19.940. Nah, ini adalah saldo per audit kita. Berarti bagaimana caranya? Biar kita mendapatkan angka 63.250.000. Berarti nanti kita akan mengurangi utang PPh 21 yang sudah dicatat oleh PT Sugus, dikurangi 63.250 karena kita akan ingin mendapatkan saldo akhir per audit itu adalah 63.250. Berarti kita akan mendebit utang PPh 21-nya sebesar 8.640.000 dan beban gajinya 8.640.000 ya. Itu adalah hasil temuan yang pertama, ada perbedaan antara perhitungan PPh 21 menurut pencatatan PT Sugus dan juga berdasarkan hasil pemeriksaan ya antara PT Sugus dan hasil pemeriksaan auditor itu perbedaannya. Nah, selanjutnya kita lihat informasi atas temuan kita, yaitu pemeriksaan beban jasa profesional. Diketahui bahwa perusahaan belum melakukan pembayaran atas kewajiban PPh 23 untuk jasa akuntan. Nah, ini harus kita buatkan jurnal koreksinya. Belum dilakukan pembayaran atas PPh 23 jasa akuntan. Jurnalnya adalah jasa profesional sebesar 400.000 dan utang PPh 23 sebesar 400.000. Ini dari mana angkanya? Kalian bisa lihat di neraca saldo halaman 16 itu ada jasa profesional jumlahnya adalah 20 juta. Nah, sedangkan kita tahu untuk PPh 23 tarifnya adalah 2%, berarti tinggal dikalikan saja. 20 juta dikalikan 2%, hasilnya adalah 400.000 ya. Nah, selanjutnya kita lihat di sini ada perhitungan pajak penghasilan untuk PPh badan e-billing 25 PPh 25 bulan Desember sebesar 45 juta dan SPT badan tahun 2018 sebesar 580.627.892. Nah, ini tidak perlu kita lakukan koreksi karena sudah sesuai angkanya ya untuk yang PPh badan, untuk yang penjumlahan antara PPh 25 dengan SPT badan. Ini sudah sesuai dengan yang ada di data atau saldo klien. Ini kalian tinggal jumlahkan 627.892 ini adalah hasil penjumlahan ini ya. 45 juta ditambah 580 juta 627.892 itu sudah sesuai ya. Nah, kalau kalian bandingkan dengan yang ada di buku 2, pasti kalian akan mengatakan, Bu, ini angkanya kok berbeda, ini angkanya salah. Nah, ini saya
melakukan sedikit perbaikan atau koreksi. Angkanya ini seharusnya kita lihat patokannya di neraca saldo ya. Kalau angka per klien yang ada di buku 2 ini pasti perhitungannya akan berbeda nantinya. Nah, kita lihat saldo per klien untuk utang pajak ini di neraca saldo di halaman 16 ya, kalau tidak salah kalian cek itu halaman 16 atau 15 ya, halaman 15. Halaman 15 kalian cek untuk saldo utang PPh 21 ini adalah 8703250 ya untuk per klien ini. Lalu selanjutnya utang PPh 23 itu tidak ada. Dan selanjutnya utang pajak PPh 25 atau 29 di sana 625627892 ya. Kalian cek yang di kolom 2018 ya, karena ini per klien 2018. Lalu PPN keluaran juga sama, kita ambil di neraca saldo. Nah, ini kita tinggal masukkan lagi data-datanya sesuai dengan catatan pemeriksaan yang sudah kita lakukan. Lakukan perhitungannya, kita akan mendapatkan saldo per audit untuk utang pajak adalah 643.897.645. Ya, itu adalah pembahasan dari saya untuk modul 8 untuk pendapatan dan beban. Seperti biasa, jika ada yang ditanyakan bisa dituliskan di kolom komentar, atau mungkin ada yang terlewat penjelasan oleh saya, atau mungkin ada yang masih belum dipahami, atau mungkin mau mengkoreksi penjelasan dari saya. Kita bisa diskusi sama-sama di kolom komentar. Tapi saya harap penjelasan dari saya ini bisa dipahami, bisa diikuti dengan baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.